Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas tema dengan judul Beruntungnya Jaksa Pinangki, Apesnya Angelina Sondah. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman mantan Jaksa Pinangki atas kasus penerimaan suap, pemufakatan jahat, dan pencucian uang yang juga melibatkan terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Sebelumnya Pinangki dijatuhi vonis 10 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda 600 juta, subsidiar 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Melalui putusan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal dalam putusan banding kasus Pinangki, antara lain karena Pinangki dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Kemudian Hakim turut mempertimbangkan Pinangki adalah seorang ibu dari anak berusia 4 tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan. Pemotongan masa hukuman Jaksa Pinangki sontak menimbulkan keberatan dan beragam pihak yang menilai putusan tersebut mencederai rasa keadilan. Kami memandang pemotongan masa hukuman ini seperti memperlihatkan inkonsistensi penegak hukum di Indonesia terhadap pelaku tindak korupsi. Sebagai orang awam, kami bertanya-tanya bagaimana mungkin para koruptor akan kapok merugikan negeri ini jika penegakan hukum di Indonesia seolah-olah kehilangan taringnya. Rasa kemanusiaan memang perlu serta ditegakkan dalam setiap keputusan pengadilan. Akan tetapi apakah rasa kemanusiaan pantas diterapkan dengan cara memotong lebih dari setengah masa hukuman? Apakah alasan seorang ibu dari anak berusia 4 tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang dianggap sebuah excuse pantas dikala saat pelaku melakukan tindak korupsi tidak sama sekali memikirkan konsekuensi akibat perbuatannya? Apakah inkonsistensi penegakan hukum ini akan membuat terpidana koruptor yang memiliki status serupa seperti Jaksa Pinangki berteriak meminta keadilan? Sebagai gambaran saja, mantan kader Partai Demokrat Angelina Sondah, Majelis Hakim menjatuhkan hukum vonis 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta, subsidiar kurungan 6 bulan kepada Angelina Sondah. Kemudian di tingkat MA pada tanggal 21 November 2013, hukuman Angelina Sondah diperberat menjadi 12 tahun penjara dan hukuman denda 500 juta. Majelis Kasasi juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti setara dengan 40 miliar. Lalu pada akhir 2015, Mahkamah Agung mengabulkan PK yang diajukannya sehingga mengurangi vonis menjadi pidana penjara 10 tahun dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Perbandingan sanksi hukum yang kami kemukakan bukan berarti mendukung pengurangan hukuman pada para koruptor, melainkan lebih kepada mengemukakan ironi terhadap penegakan hukum penjahat kerah putih ini. Jika kita perhatikan, baik Jaksa Pinangki dan Angelina Sondah keduanya sama-sama terjerat kasus korupsi dan berstatus sebagai seorang ibu dan memiliki balita. Lantas pertanyaannya dari dua kasus korupsi tersebut, mengapa ada perbedaan sikap dari pihak pengadilan? Adanya perbedaan sikap ini tentu tidak hanya akan memberikan citra buruk kepada penegakan hukum di Indonesia terhadap para koruptor, tetapi juga menimbulkan kecurigaan publik adanya unsur keberpihakan pihak pengadilan kepada suatu kasus tertentu. Secara tidak langsung pula, nama pemerintah akan terbawa-bawa dalam pemotongan masa hukuman ini karena dianggap tidak serius dalam upaya memberantas tindak korupsi, yang pada akhirnya akan memunculkan spekulasi publik bahwa ada udang di balik bakwan. Dalam kaitan hukuman penjara, ada kalimat yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih enak dari rumah sendiri. Pada hakikatnya memang demikian. Ketika Anda merasakan hukuman kurungan penjara, maka Anda tidak akan merasa kenyamanan, kebebasan Anda pun dibatasi dan akan jauh dari orang-orang yang Anda cintai.
Namun kesadaran itu pun muncul bagi mereka yang sadar hukum, bukan kepada para koruptor yang mengedepankan keserakahan, menganggap dirinya akan hidup 1000 tahun lamanya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.